Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kembali lagi di podcast Percik. Bersama saya Ika Putri Anah. Kali ini saya bersama dengan Bapak Murbianto SPD selaku Wakil Bidang Hubinmas. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau begitu Pak. Hubinmas ini kan singkatan ya Pak ya? Iya. Kalau boleh tahu kepanjangannya apa sih Pak, dan sebenarnya Hubinmas itu apa? Hubinmas itu kepanjangannya dari hubungan industri dan masyarakat. Hubinmas itu dijabat oleh seorang wakil yang bertugas untuk menjalankan hubungan sekolah dengan industri dan masyarakat, seperti itu. Oke, dalam Hubinmas program apa saja Pak yang ada di dalam bidang tersebut? Ada beberapa program yang dalam bidang Hubinmas, diantaranya yang pertama praktik kerja lapangan, guru tamu, rekrutmen, edu fair, dan job fair. Oke Pak, dari banyaknya program di Hubinmas, kita mau ngomongin PKL dulu nih Pak. Sebenarnya bagaimana sih Pak sistem pengajuan PKL di SMK Perguruan Cikini? Oke, yang pertama syarat PKL. Syarat PKL itu harus kelas 11. Yang pertama, siswa nanti akan meminta formulir pengajuan PKL kepada tim PKL. Di dalam form pengajuan tim PKL itu di sana dituliskan perusahaan tempat PKL-nya apa. Nah, perusahaan PKL-nya ini bisa masukan dari siswa, bisa juga rekomendasi dari tim PKL yang merupakan perusahaan ini yang sudah kerjasama dengan sekolah. Nah, setelah mendapat legalitas dari wali kelas dan juga KOUR, maka formulir tersebut akan diajukan ke tim PKL untuk dibuatkan surat permohonan PKL kepada industri yang terkait. Nah, setelah mendapatkan mendapat surat balasan dari industri dan dinyatakan diterima, maka siswa tersebut akan mendapatkan surat tugas dan buku jurnal. Ya. Dan nanti akan diantar ke industri oleh tim PKL. Nah, selama di industri mereka di bawah binaan dari pembimbing industri, maka mereka nanti akan mendapatkan nilai PKL yang diisikan di buku jurnal. Nah, setelah selesai PKL, siswa tersebut akan dijemput oleh tim PKL dan diminta nanti di sekolah untuk membuat laporan dan dipresentasikan kepada guru jurusan, dan setelah itu mereka akan mendapatkan sertifikat PKL dan dinyatakan sudah selesai PKL-nya. Oke, baik Pak. Berarti siswa di SMK Perguruan Cikini yang kelas 11 yang akan mengadakan PKL itu bisa mengajukan perusahaan dari dirinya dan juga bisa dari rekomendasi dari sekolah ya Pak. Berarti pihak sekolah memiliki referensi perusahaan rekanan ya Pak ya? Sudah tentu, sekolah memiliki rekanan perusahaan dan juga sudah MOU. Oke, baik Pak. Kalau boleh tahu lebih lagi nih Pak, perusahaan apa saja sih Pak yang sudah bekerja sama dengan SMK Perguruan Cikini? Perusahaannya sudah bekerja sama dengan Cikini yang sudah berjalan selama ini, diantaranya ada Astra Daihatsu, Astra Toyota, Suzuki, Isuzu, Wuling, PT Picasso, ada Dokter Mobil, ada PT Dok, PT Pelni, ada PT Telkom, dan masih banyak lagi. Oke Pak, dari sekian banyak perusahaan yang sudah bekerja sama di SMK Perguruan Cikini, kalau boleh tahu lebih dalam lagi, kerjasamanya itu dalam bentuk apa aja ya Pak? Ada beberapa program bentuk kerjasama. Yang pertama itu PKL siswa, yang kedua magang guru, yang ketiga guru tamu, dan rekrutmen. Oke. Kemudian perusahaan apa saja Pak yang mengadakan rekrutmen di SMK Perguruan Cikini? Ada beberapa perusahaan yang akhir-akhir ini memang rekrutmen di SMK Perguruan Cikini, diantaranya PT Bluebird, PT Picasso, dan PT JIK. Yang unik, yang istimewa itu PT JIK. PT JIK itu rekrutmen untuk anak-anak SMK Perguruan Cikini untuk pemagangan ke Jepang. Anak-anak Cikini sangat antusias ingin magang ke Jepang, dan kita punya rekanan kerjasama dalam bidang pemagangan yaitu PT JIK. Alhamdulillah ini suatu kerjasama yang baik.
Oke Pak. Melihat antusiasme siswa SMK Perguruan Tinggi untuk magang ke Jepang, kira-kira itu untuk semua jurusan atau hanya beberapa jurusan aja Pak? Untuk pemagangan ke Jepang itu untuk yang diperbolehkan hanya jurusan teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, listrik industri, elektronika industri, dan audio video. Lalu bagaimana proses seleksi untuk magang ke Jepang tersebut Pak? Proses seleksinya seperti pada umumnya, yang jelas yang pertama itu seleksi fisik, tinggi badan dan berat badan. Yang kedua tes buta warna, yang ketiga psikotes, dan yang keempat interview. Oke baik Pak, dari banyaknya proses seleksi magang tersebut, apakah sekolah punya upaya khusus untuk siswa tersebut mempersiapkan rekrutmen dari perusahaan PT JIK ini? Ada upaya untuk supaya siswa-siswa JIK ini itu dapat lolos dalam rekrutmen. Yang pertama, sekolah memberikan pembekalan hard skill dan soft skill. Hard skill yaitu melalui program kegiatan belajar mengajar atau KBM, sedangkan soft skillnya kita berikan pengenalan kepada siswa tentang jenis-jenis psikotes dan tip dan triknya seperti apa, sehingga mereka dapat lolos pada saat rekrutmen. Oke baik Pak, tadi saya dengar sekolah sudah mempersiapkan upaya siswa untuk magang ke Jepang ini dari hard skill dan soft skillnya. Berarti kan prosesnya panjang dan lama. Kira-kira udah ada berapa siswa sih Pak yang mengikuti program magang ke Jepang ini? Oke baik, program magang Jepang ini sebenarnya sudah lama antara perguruan JIK ini dengan PT JIK. Dan situ sudah ada 70-an siswa yang mengikuti program magang. Tapi sekarang yang aktif masih ada di Jepang itu sekitar 47 siswa. Wah, berarti sudah banyak sekali ya Pak alumni yang sudah magang di Jepang. Alhamdulillah. Dan yang sedang mau magang juga udah hampir 50 gitu ya Pak ya, 47 itu. Oke, baik Pak. Terima kasih atas podcast dan obrolan kita hari ini. Semoga bisa membuat calon-calon siswa yang ingin masuk di SMK Perguruan Tinggi ini lebih termotivasi lagi karena bisa magang ke Jepang. Amin. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan dan melihat obrolan kita di podcast kali ini. Buat kamu yang makin berminat untuk sekolah di SMK Perguruan Tinggi ini, kamu bisa kunjungi website kita di smkperguruancikini.sch.id atau kamu bisa langsung datang ke sekolah kita setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 7 sampai pukul 12 siang. Dan jangan lupa untuk like, share, dan komen di sosial media official kita, SMK 1 Percik. Terima kasih. Salam. Salam.